Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan channel ini. Dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat untuk memberikan konten-konten terbaik bagi Anda. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini tanggal 22 Oktober 2020 di hari Kamis. Kalau kita melihat hari ini, indeks di seluruh belahan dunia merah membara. Dengan yang paling dalam tentunya ada di market Eropa yang dihantui oleh adanya peningkatan secara drastis kasus COVID-19. Dan kalau kita lihat FTSE 100 Index London menjadi yang paling dalam, melemah dari semuanya, ya ini melemah 1,91% atau 112,7 poin ke 5.777. Kemudian CIC Prancis melemah 1,53% atau 75,3 poin ke 4.854. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI, indeks dari negara Jerman ini, menjadi yang terkecil pelemahannya di kawasan Eropa, yaitu melemah 1,41% ke 179,3 ke 12.558. Dan kalau kita bicara market Amerika, maka market Amerika hanya melemah tipis. Ini pelemahan di Amerika disebabkan karena masih alotnya pembicaraan antara Steve Mnuchin yang merupakan Treasury Secretary atau Menteri Keuangan dengan Ketua Senat Nancy Pelosi yang masih terus bernegosiasi mengenai bagaimana tambahan stimulus fiskal bagi masyarakat Amerika yang terdampak virus corona. Dan kalau kita lihat memang yang paling banyak mengalami penurunan adalah Dow Jones 0,35% atau 97,97 poin ke 28.211. Sedangkan saham-saham teknologi Nasdaq melemah 0,28% atau 31,8 poin ke 11.485. S&P 500 melemah 0,22% atau 7,6 poin ke 3.436. Dan kalau kita lihat dolar indeks juga ikut melemah, di mana dolar indeks saat ini berada pada posisi 92,645 atau melemah 0,443 poin atau 0,47%. Sedangkan kurs rupiah sendiri diperdagangkan di 14.632,5 atau menguat 25 poin atau 0,17%. Dan ini bisa jadi dengan melemahnya dolar indeks, rupiah akan bisa diperdagangkan mungkin bisa ke 14.500 ke bawah. Kita doakan saja rupiah kita semakin menguat. Dan TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange mengalami pelemahan tipis 0,05% atau 0,01 poin ke 18,47. Kalau dirupiahkan menjadi 2.707. Dan ini tentu saja tidak banyak berbeda dengan harga TLKM di Indonesia. Selama TLKM NYSE belum bisa keluar dari tekanan, bisa naik ke 2.800-an, tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi saham-saham telekomunikasi untuk naik. Kemudian yang paling menggembirakan hari ini adalah EIDO, di mana ketika market dunia membara, terutama market Amerika ya Dow Jones, EIDO yang adalah ETF atau kumpulan saham-saham Indonesia yang diperdagangkan di Amerika di New York Stock Exchange justru mengalami penguatan cukup tajam, menguat 0,4 poin atau 2,17% ke 18,85. Ini tentu akan menjadi sentimen yang bagus sekali untuk IHSG hari ini, karena biar bagaimanapun EIDO adalah representasi atau wajah IHSG di market Amerika. Dan kalau kita pindah ke bursa komoditi, hari ini bursa komoditi banyak yang jatuh cukup dalam, diantaranya oil
yang terkoreksi 1,43 poin atau 3,45% ke 40,03. Kemudian nikel yang juga melemah 0,92% atau 147,5 poin ke 15.907,5. Dan kalau kita lihat batu bara Newcastle melemah 0,05% atau 0,05 poin ke 57,75 untuk kontrak bulan Oktober. Kontrak bulan November melemah 0,95% ke 0,55. Sedangkan batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Oktober melemah 1,05% atau 0,6 poin ke 56,5. Dan untuk kontrak bulan November melemah lebih dalam 1,35 poin atau 2,35% ke 56. Sedangkan untuk komoditi yang mengalami penguatan adalah timah 0,27% ke 18.727,5 atau naik 50 poin. Emas naik 14,10 poin atau 0,74% ke 1929,5. Dan yang paling banyak kenaikannya adalah CPO yang naik 47 poin atau 1,58% ke 2.959. Sedangkan kalau kita lihat market regional Asia, kita berpindah ke Asia. Indeks Nikkei 225 Jepang dibuka mengalami pelemahan 0,72% atau 170,96 ke 23.468. S&P ASX 200 indeks dari negara Australia ini melemah lebih dalam lagi 76 poin atau 1,23% ke 6.115,80. Dan indeks Korea Kospi melemah 0,89% atau 21,13 poin ke 2.349,73. Jadi kalau kita lihat memang hari ini dari seluruh dunia, seluruh belahan dunia, Eropa, Amerika, Asia, tidak ada satupun yang memberikan warna hijau. Sedangkan untuk domestik sendiri ya tentu saja masalahnya masih sama, ya ini demonstrasi terus-menerus setiap hari mengenai UU Cipta Kerja ini atau UU Cipta Karya atau Omnibus Law. Dan karena melihat keadaan sentimen global yang tidak baik ini, maka kami Cara Kaya ID membuat prediksi hari ini 55% IHSG akan berada dalam teritori hijau. 55% akan berada dalam teritori merah dan 45% dalam teritori hijau. Jadi lebih condong ke merah hari ini ya, karena globalnya semua merah. Cuma kenapa hanya 55% merahnya, nggak 65 atau 60? Karena ada dua faktor yang bisa membuat indeks berbalik arah, yaitu yang pertama, IHSG sudah berada dalam teritori merah 2 hari berturut-turut. Dan kemarin IHSG nampak sudah memberikan sinyal perlawanan, hampir menghijau di penutupan. Dan yang paling penting adalah kenaikan EIDO yang cukup signifikan, sampai 2% lebih. Itu kita harap menjadi sinyal yang baik, sehingga bisa saja tiba-tiba IHSG berbalik arah dari merah ke hijau. Mari sama-sama kita berharap yang terbaik untuk IHSG. Dan demikianlah apa yang bisa kami sajikan dari market outlook pagi ini. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.